Nah, di sini merupakan data pengolahan untuk Kenoidal. Nah, di sini karena yang data satu itu udah aku lakuin waktu praktikum kemarin, kita akan lanjutkan untuk data yang kedua. Nah, pertama itu di data 2 ini kita tulis name di sini. Nah, kemudian ini karena masih pakai itu kita pilih number. Terus kalau misalnya ini kita custom aja. Custom untuk sini yang 0. Oke. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan aja. Di sini kan katanya 3 angka di belakang koma, berarti 0,156. Enter. Kemudian kita masuk yang pertama itu pada data. Nah, di sini kan data plus name. Jadi kita masukin aja datanya plus dengan name kita. Nah, name ini jangan lupa kita dolarin supaya waktu kita ngedrag data itu name-nya itu akan tetap sama. Nah, ini kalau udah bisa kita drag aja. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke nilai H. H di sini kita buat dulu. Ini kan G-nya belum. Nah, kita buat sini G sama dengan di sini kita masukin 9,8. Nah, kemudian di sini kita masukkan juga nilai dari H per D-nya. Di sini dimana sama dengan H dibagi dengan D. Enter. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke yang ini. Ini rumusnya itu karena di sini T dikali dengan G per D pangkat 0,5. Nah, pangkat 0,5 itu kan bisa diartikan sebagai akar. Berarti kita buat sama dengan SQRT di dalam kurung G dibagi dengan D tutup kurung dikali dengan T. Enter. Nah, hasilnya akan dapat seperti ini. Kemudian, untuk yang kolom ini kita bisa tambahin aja yang data ini, kita tambah dengan NIM. Nah, ini NIM-nya jangan lupa kita dolarin lagi. Dolar, ini dolar, terus enter. Nah, ini juga kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, kalau misalnya ini udah, selanjutnya kita akan masuk ke interpolasi data. Nah, di interpolasi data ini, untuk nilai tengahnya ini kita akan masukkan data yang ini. Nah, setelah itu, untuk yang interpolasi data satu, itu kita akan menggunakan grafik. Nah, grafik yang bakal kita gunakan itu merupakan grafik ini, di mana di sini kan nilainya itu berada di 18,931. Nah, kita lihat di bagian T akar G per D ini, 18,93 itu kan berada di sini, di antara 10 dan 20. Berarti interpolasi yang atasnya itu kita buat 10, kemudian interpolasi yang bawah itu kita buat 20. Kemudian, untuk panjangnya itu, nah, untuk panjangnya itu kita bisa buat aja. Nah, untuk yang batas atas itu, yang di sini panjangnya itu kita bisa buat 0. Sedangkan untuk batas bawahnya itu kita bisa hitung berapa panjang dari 10 ini ke 20. Nah, di sini aku udah ngitung di sini, dan itu didapetin panjangnya itu 1,5. Nah, kalau misalnya udah didapat, kita interpolasi aja. Sama dengan ini ditambah buka kurung 2 kali, interpolasinya dikurangi batas atas, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung, batas bawah dikurangi batas atas, tutup kurung 2 kali, dikali dengan buka kurung, batas bawah dikurangi. Ini tutup kurung 2 kali, enter. Nah, di sini nilai interpolasinya udah didapat. Kemudian kita lanjutin ke yang grafik ini, interpolasi grafik 1. Di interpolasi grafik 1 ini, kita akan
Nah, untuk grafik interpolasi satu ini, kita kan udah dapetin nih nilai dari yang ini tadi, yang dari 10 sampai 20 ini. Ini kan ada di 18,93 ya. Nah, ada di 18,93. Nah, itu kita tandain 18,93 itu kira-kira di mana. Di sini aku coba tandain dulu di sini. Nanti nilainya akan aku kasih tahu. Nah, setelah ini nih aku tandain di sini, itu nanti kita akan narik grafiknya itu kan ini 18,9 itu kira-kira ada di sini ya. Kita akan tarik garisnya itu hingga titiknya itu mengenai ini 0,5 ini. Jadi kita tarik dulu, terus nanti ketika udah ditarik dan mengenai 0,5, itu kita tarik lagi garis ke sebelah kiri. Gitu. Bentar ya. Nah, setelah aku tarik, kemudian kan ini digeser ke sini ya. Nah, itu tuh didapatkan panjang dari yang bawah ini, dari yang ini, dari ini ke sekitaran di sini, itu tuh didapat nilainya itu, panjangnya itu 2,5. Jadi nilai yang 2,5 itu akan kita masukkan di sini. Kita masukin aja 2,5. Nah, untuk batas atasnya itu kita masukin 0. Nah, untuk batas bawahnya itu kita masukin panjang dari 1 kali 10⁻⁻1 ini ke 1 kali 10⁻⁻10. Itu panjangnya itu 4,7. Nah, setelah itu, setelah itu kita masukin yang untuk batas bawahnya ini, kita masukin yang ini, 1 dikurangi, buka kurung, 10⁻⁻1 tutup kurung, ini sama dengan, jangan lupa, eh, sama dengan, nah, ini, oh, yang ini pangkat -10, batas bawahnya, nah, batas atasnya itu kita masukin 1 dikurangi 10⁻⁻1. Nah, kemudian kita interpolasi sama dengan, ini rumusnya sama aja, sama dengan batas atas tambah gabung 3 kali, ini kurang. Nah, akan diperoleh hasil yang segini, segini. Nah, kemudian kita lanjutin untuk interpolasi grafik kedua. Nah, interpolasi grafik 2 ini kita tinggal konekin aja yang di sini. Kita konekin, kemudian kita enter. Nah, kemudian ini juga masih sama, K1-nya itu kita konekin aja yang ini. Terus yang K1 yang ini kita konekin yang ini. Nah, untuk yang panjangnya itu, kita akan menggunakan, untuk panjang yang ini, kita menggunakan grafik yang ini, atau di sini tuh bisa kita menggunakan grafik yang, bentar, print Naida. Nih, kita akan menggunakan grafik yang ini. Nah, tadi kan kita udah masukin ya panjangnya itu ada di antara 1 kurangi 10⁻⁻10 sama 1 dikurangi 10⁻⁻1. Nah, itu kita tinggal hitung aja panjang dari sini ke sini itu berapa. Nah, ini aku udah hitung dan panjangnya itu merupakan 4,5. Nah, di sini untuk batas atas itu kita bisa klik aja 0. Nah, untuk bawahnya itu 4,5. Nah, di sini kita lakuin aja interpolasi data sama dengan
tambah buka kurung 3 kali, plus kurang bawah, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung, ini dikurangi. Ini tutup kurung 2 kali, dikali dengan buka kurung, ini dikurangi. Ini tutup kurung 2 kali, enter. Nah, udah didapat nih nilai dari interpolasinya. Kemudian nilai dari interpolasi ini kita akan hitung nih. Ini kan didapatnya itu 2,3. Nah, kita bakal hitung dari sini eh sampai mana dia itu 2,3. Jadi kita hitung dulu ya. Nah, setelah kita dapetin panjang 2,3 itu di mana di sini, kemudian kita akan tarik garis itu sampai mengenai ini. Garis yang lengkungan ini. Nah, kalau misalnya udah mengenai, kita juga akan tarik kembali garis itu ke sini. Nah, ini aku lakuin dulu. Nah, ini udah aku lakuin dan didapat dari tarikan garis ke sini itu di sekitaran di sini. Nah, dari sini itu kita tarik lagi garis dari 100 ini sampai ke garis yang menyentuh dari sini. Nah, itu didapat nilainya itu 0,9. Oke, dari nilai itu kita bisa buat aja di sini untuk panjangnya itu ini 0,9 nilai tengahnya. Nah, untuk batas bawahnya itu kita akan hitung berapa panjang dari 100 ini ke yang 1000. Nah, itu tadi aku udah hitung juga didapat itu tuh nilainya 4,3. Nah, untuk batas atasnya itu kita buat 0 aja. Nah, untuk yang ini L2H per D pangkat 3 itu kita isi aja nilai yang kalau batas atasnya itu 100, kalau batas bawahnya itu 1000. Ini 100, ini 1000. Nah, ini kita interpolasi lagi kalau udah. Tambah buka kurung 3 kali. Ini I16 ya. Dikurangi tutup kurung 2 kali enter. Nah, didapat nilai interpolasinya itu segini. Nah, kalau misalnya nilai interpolasinya itu udah didapat, kita akan mencari nilai L-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya rumus interpolasinya itu merupakan SQRT dibuka kurung hasil grafik tadi itu dikali dengan nilai dari D kuadrat dibagi dengan E dibagi dengan H. Nah, itu kita buat aja rumusnya di sini sama dengan SQRT buka kurung hasil ini dikali dengan buka kurung nih kuadrat dibagi dengan ini tutup kurung enter. Rumusnya udah benar. Ini kita coba lihat aja di sini datanya. Oh, rumusnya tadi salah. Nah, ini rumusnya yang benar. Nah, kalau misalnya nilai L-nya itu udah, kita lanjut untuk yang uji hasil. Nah, ini untuk uji hasilnya itu, kita bisa copy dulu ini. Nah, ini kita copy aja di sini. Nah,
Ini untuk uji hasilnya itu nilainya itu sama dengan, ini kan D per L, berarti ini D dibagi dengan L. Enter. Nah, ini untuk ini itu rumusnya itu H dikali L kuadrat dibagi dengan D pangkat 3. Itu rumusnya di sini sama dengan L kuadrat dibagi dengan D pangkat 3. Oke. Nah, di sini kita buatnya sama dengan eh H H dikali buka kurung 2 kali L kuadrat tutup kurung dibagi dengan buka kurung D pangkat 3 tutup kurung 2 kali enter. Nah, ini kita coba cek aja apakah rumus aku tuh benar. Kalau misalnya rumusnya benar berarti hasilnya sama. Nah, rumusnya sama. Nah, di sini kita akan membuat keterangan memenuhi dan tidak memenuhi. Nah, untuk memenuhi dan tidak memenuhinya itu kita buat aja kayak gini. Sama dengan if buka kurung hasil dari ini eh besar dari 1/8. 1/8 terus per 8. Ntar aku agak lupa. 1/8. Oh, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, ini besar dari 1/8-nya kita buka kurung aja. Terus titik 2, petik, memenuhi, petik lagi, tidak memenuhi. Petik, tutup kurung, enter. Nah, ini juga sama dengan if, buka kurung, nilai ini, oh, besar dari 26, besar dari buka kurung 26, tutup kurung, nih, petik 2, memenuhi, petik 2 titik, tidak memenuhi. Petik 2 kali, tutup, enter. Nah, ini udah. Selanjutnya kita akan masuk ke nilai C. Nah, nilai C ini rumusnya itu, kita lihat di sini, rumus C itu adalah L dibagi dengan T. Nah, sini kita langsung aja sama dengan L dibagi dengan T. Nah, enter. Nah, kalau misalnya udah dapat rumus C-nya, itu kita lanjut ke yang grafik interpolasi 3. Grafik interpolasi 3. Nah, di sini itu, pada grafik interpolasi 3, itu kita nilai tengahnya itu kita sambungin aja sama yang nilai ini. Nah, ini enter. Kemudian, kita bisa buka grafik lagi. Itu grafiknya itu yang ini. Nah, grafik yang ini, itu kita buka. Kemudian, nah ini kan kita bisa lihat di sini itu ada yang ini L2H bagi dengan D pangkat 3. Nah, ini kan di sini. Nah, kita lihat 288,37 itu berada di sini kan di antara 100 dan 500. Berarti ini batas atasnya itu kita buat 100, batas bawahnya itu kita buat 500. Nah, untuk yang ini, yang panjangnya, itu kita lihat, kita ukur panjang dari 100 ke 500 ini berapa. Nah, itu tadi aku udah ngukur. Nah, panjangnya itu 29. Berarti untuk batas bawah itu kita masukin 2,9. Dan batas atasnya itu kita masukin 0. Kemudian ini kita interpolasi aja. Tambah, buka kurung 3 kali.
kemudian enter. Nah, hasil interpolasi itu didapat segini. Nah, kita dapatkan hasil interpolasinya itu berada di 1,3656. Kemudian, nah, selanjutnya, eh, nilai 288,37 ini kita tandain di antara 100 dan 500 ini kira-kira nilai yang 288,37 itu di mana sih? Nah, di sini aku udah nandain di mananya. Kemudian kalau misalnya udah ditandain, itu kita tarik garis lurus ke atas ini. Kemudian kalau dia udah menyentuh menyentuh garis kurva ini, kita tarik dia itu ke sebelah kanan. Nah, kalau misalnya udah ditarik sebelah kanan, itu dapatnya itu berada di antara 0,85 sampai dengan 0,9. Nah, di situ kita ukur juga panjang dari 0,85 ke 0,9 itu berapa. Nah, kalau misalnya udah diketahui, kita ukur juga panjang dari 0,85 ke titik yang udah kita dapatin itu berapa sih. Nah, di sini aku dapatnya itu titiknya itu 0,2, berarti di sini kita buat 0,2. 0,2. Nah, untuk batas bawahnya itu karena panjang dari 0,85 ke 0,9 itu 1, aku buat 1, dan batas atasnya itu kita 0 aja. Kemudian, untuk batas bawahnya itu, kita buat yang di batas bawahnya itu 0,9, karena di sini 0,9, dan batas atasnya itu 0,85. Nah, ini kita interpolasi aja. Kita lanjut interpolasi. Nah, dapat hasil interpolasinya tuh segini. Kemudian, kita lanjut untuk menghitung nilai YC dan YT-nya. Nah, itu rumusnya itu kita bisa lihat juga di sini. Di sini, ini Stokes. Nah, ini kan YC dan YT. Nah, YC itu hasil interpolasi grafik 3 dikali dengan H ditambah D. Nah, di sini di contoh data satunya itu kan hasil interpolasi yang YC-nya itu di sini. Terus dikali dengan H, dikali H, terus ditambah dengan D. Nah, kalau misalnya YD-nya itu dikurangi 1 dulu. Berarti ini kita bisa langsung masukin aja sama dengan buka kurung hasil interpolasinya dikali dengan H, tutup kurung, ditambah dengan D. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk YT-nya itu sama dengan buka kurung hasil interpolasinya. Oh, ini buka kurungnya 2 kali ya. Hasil interpolasinya dikurangi dengan 1 dulu, tutup kurung, dikali dengan H, tutup kurung lagi, baru ditambah dengan D. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini udah selesai hasil perhitungan dari data duanya. Oke, oke. Mungkin sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.